Bapak Kecamatan Wolo dan seluruh pemerintah Kecamatan Wolo yang kemudian bersedia yang ada di depan kami hari ini. Yang kami hormati pengamanan dari TNI Polri, yang saya hormati masyarakat sekitar. Mata hijau tes lagi. Salam perjuangan, salam perjuangan, salam bangkit, bergerak dan berdampak. Jadi teman-teman sekalian, belum bisa disampaikan bahwa kedatangan kami hari ini itu adalah kedatangan yang kedua kalinya, yang mana pada tanggal 3 Februari kemarin Bapak Camat Wolo tidak berada di Pendang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang merupakan aksi jilid 2 orang tua kita, Bapak Camat Wolo ada di tempat dan sekarang berada di hadapan kita. Sebenarnya ada 1001 aspirasi yang ingin kami sampaikan pada hari ini dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, yang tidak lain tentunya akibat dari adanya perusahaan PT Sedia Usaha Indotama. Namun sebelum kami lanjutkan, kami sebagai masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Wolo ingin mengetahui apakah pemerintah Kecamatan Wolo hari ini masih berdiri di masyarakat, ataukah mereka sudah berada di perusahaan PT Sedia. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin bertanya dulu sebagai anak, memastikan jangan sampai kami salah tempat. Tapi kami mau tahu, apakah pemerintah kita masih bagian dari masyarakat tingkat kampung, ataukah sudah bergabung di dalam PT. Mau ini mungkin dari satu, saya mau dengar jawaban langsung dulu. Kita dengar ya jawabannya pemerintah kita dulu. Silakan. Sekali lagi kami cuma ingin jawab supaya kami bisa memastikan apakah kami tidak salah tempat. Tarik. Biar saja. Tarik mohon izin Bapak Camat Wolo, sebagai masyarakat kami dihantui dengan sebuah informasi yang kemudian membuat kita ketakutan. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan aksi, kami mau memastikan rumor yang beredar. Kami cuma mau dengar, apakah hari ini pemerintah kita Kecamatan Wolo, khususnya Bapak Camat Wolo, apakah masih berada di bagian masyarakat Kecamatan Wolo, ataukah sudah berada di bagian perusahaan PT. Tapi sebagai anak kami mau dengar supaya kami tidak mudah diprovokasi. Begitu teman-teman ya, kita dengar dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sejahtera untuk kita semua, salam. Yang saya hormati para aparat keamanan, terima kasih dari Polsek Wolo maupun dari Koramil Tolaga. Yang saya hormati saudara-saudara saya dari organisasi masyarakat Mata beserta seluruh anggota ataupun yang tergabung dalam organisasi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat, rezeki serta kesehatan kita bisa bertemu di tempat ini. Baik, sebelumnya saya meminta maaf secara pribadi karena informasi saya dapat ini adalah aksi yang kedua dari ada aksi yang pertama minggu lalu. Permohonan maaf saya ini kenapa? Karena saya ada tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk bintek di Sukabumi, sehingga pada saat saudara-saudara saya hadir di kantor camat ini saya tidak secara langsung menerima saudara-saudara saya, tapi saya delegasikan kepada sekretaris saya, dalam hal ini sekretaris camat Wolo. Selanjutnya, mendengar dari aspirasi ataupun tuntutan dari teman-teman Mata, ada beberapa yang saya baca ini dari surat yang kami terima di pemerintah kecamatan. Menurut hemat saya adalah sesuatu hal yang wajar dan harus diperjuangkan. Hanya saya berharap agar kegiatan ini jangan diprovokasi kepada hal-hal yang menurut hemat kami, baik dari pemerintah kecamatan maupun aparat keamanan, yang sampai mencederai nilai-nilai dari sebuah perjuangan teman-teman. Saya harap keamanan kita jaga bersama. Sebelum saya jawab apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman, yang pertama terkait mengecam dan mengutuk keras PT CMI karena mengabaikan tuntutan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Wolo. Saya sudah memotong. Siap. Mungkin sebelum sampai di situ, tadi yang pertanyaan kami dulu yang tadi, kami memastikan bersama sebelum Bapak menjawab 3 tuntutan kami, saya memastikan dulu apakah Bapak hari ini masih di masyarakat ataukah sudah di perusahaan itu ruang, supaya kita ini tidak sebagai masyarakat tidak tarik. Mungkin itu yang kemudian mau didengarkan semua teman-temannya. Ya, Saya langsung jawab saja pertanyaan itu. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang hadir di tempat ini. Saya secara pribadi di dalam SSTP bukan camatnya Ceria. Saya camatnya Wolo, masyarakat Kecamatan Wolo. Persoalan rumor ataupun isu yang berkembang atau yang beredar di teman-teman, saya ingin menyampaikan tugas kami pemerintah kecamatan adalah menjaga investasi
karena itu amanat undang-undang dan itu salah satu tugas kami. PT Ceria Nugraha Indotama juga adalah bagian dari masyarakat Kecamatan Wolo. Dan ingin saya sampaikan, PT Ceria Nugraha Indotama tidak berada di Kelurahan Wolo, tidak berada di Kelurahan Ulu Wolo, Desa Ponre, Desa Samaenre, Desa Lapaupau, maupun di Desa Muara Lapaupau. Tapi keberadaan PT Ceria yang berada di Blok Lapaupau tempatnya di Kecamatan Wolo. Itu ingin saya tegaskan. Dan ingin saya sampaikan, rumor atau apapun yang sifatnya mendeskripsikan kami pemerintah kecamatan, itu mohon maaf hanya oknum. Dan saya sampaikan selalu, dan saya selalu menyampaikan kepada perusahaan, ingat, kami ini bukan camatnya Ceria, tapi camatnya masyarakat Wolo. Jadi terima kasih banyak Ya, ya, terima kasih banyak teman. Itulah yang menjadi awal paling kami ingin dengar, supaya jadi kita dengar bersama tadi bahwa Bapak Ilham ini bukan camatnya Ceria, camatnya masyarakat Kabupaten Wolo. Terima kasih banyak. Silakan dilanjut, Pak. baik. Ada beberapa tuntutan yang saya sudah dapatkan informasinya. Saya baca. Yang pertama terkait persoalan tenaga kerja. Betul. Kenapa saya langsung di nomor urut satu kan ini tenaga kerja? Saya ingin menyampaikan, sebelum mata bergerak, di awal saya menjadi camat di 2021, mohon maaf, saya sudah tidak setuju dengan cara rekrutmen yang ada di PT Ceria Nugraha Indotama. Dan itu bisa saya buktikan. Yang pertama, dengar baik-baik. Konon saya dapat cerita, yang bisa masuk di PT Ceria bekerja, yang punya relasi, yang dekat dengan pimpinan-pimpinannya. Yang kedua, yang bisa masuk bekerja di PT Ceria Nugraha Indotama hanya masyarakat lingkar tambang, dalam hal ini ring 1. Mohon maaf, kenapa saya sampaikan seperti ini? Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa PT Ceria Nugraha Indotama ini berada di Kecamatan Wolo, bukan di Kelurahan Wolo, Ulu Wolo. Bukan hanya 4 desa 2 kelurahan, tapi berada di 14 wilayah yang terdiri dari 12 desa 2 kelurahan. Namun yang harus juga secara bijak kita menyampaikan, artinya ada kecirian khusus yang memang harus kita akui bersama. Tapi jangan didikotomi bahwa yang bisa bekerja di PT Ceria Nugraha Indotama hanya warga ring 1. Ingat, kita satu kesatuan, tidak ada gunanya sana itu dibikin besar-besar itu Wolo bersatu. Ternyata cuma hanya oknum-oknum atau segelintir saja masyarakat yang bisa menikmati di PT Ceria Nugraha Indotama. Sehingga terobosan yang saya lakukan, Pak, bersama teman-teman lurah dan desa, ya, saya undang, Pak, di tahun 2022 awal, ya, sehingga tadi setelah apel saya undang Pak Lurah, jangan dia pulang dulu, kita coba supaya saya juga bicara, jangan cuma asal ngomong, ya. Sehingga di 2022 itu saya undang perusahaan mengevaluasi, karena kenapa? Realitasnya yang terjadi hanya KTP-nya KTP Kecamatan Wolo, tapi orangnya bukan orang Wolo. Ini realitas. Ya, ini realitasnya. Tapi saya sebagai pemerintah juga tidak bisa menyalahkan PT Ceria Nugraha Indotama. Karena kenapa? Dengan lahirnya PP nomor 96 tahun 2016 dan 2018 tentang administrasi kependudukan yang tidak lagi membolehkan pemerintah desa, kelurahan maupun kecamatan merekomendasikan pindah wilayah domisili.
Karena semua satu pintu. Di mana? Di Dinas Dukcapil. Pertanyaannya, apakah Dinas Dukcapil tahu ini warganya ini betul tidak ini orang Wolo atau tidak? Realitasnya data yang saya dapatkan, saya perintahkan semua kepala desa dan lurah ya untuk mendata sebenarnya masyarakat kita ini sebenarnya sudah banyak yang kerja atau tidak. Realitasnya Pak, saya ambil sampel di sini di Kelurahan Wolo. Dari kurang lebih 400 waktu itu yang bekerja, yang terdaftar di PT Ceria Nugraha Indotama beserta mitra-mitranya, hanya sekitar 80 orang yang betul-betul warga Kelurahan Wolo Pak. Tahu satu faktor. Selebihnya dari mana? Hanya ambil KTP Kecamatan Wolo. Ini kayak yang dibilang adil. Sehingga kami pemerintah kecamatan, mohon maaf, membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya apa itu? Mewajibkan setiap tenaga kerja yang akan bekerja di PT Ceria Nugraha Indotama, hukumnya wajib mendapatkan rekomendasi dari desa dan kelurahan. Rekomendasi apa? Rekomendasi domisili. Karena yang lebih tahu masyarakat di desa tersebut adalah kepala desa. Tapi ini tidak bisa saya pungkiri dalam tatanan pelaksanaannya. Itulah mungkin hari ini teman-teman berdemo ya untuk mempertanyakan komitmen itu. Komitmen apa yang saya maksud ini? Komitmen terkait rekomendasi tersebut. Mohon maaf, saya berbicara seperti apa yang di awal tadi. Saya bukan camatnya Ceria, tapi tugas dan tanggung jawab saya menjaga investasi di Kecamatan Wolo. Dan salah satunya adalah PT Ceria Nugraha Indotama. Saya cuma ingin bertanya saja, kalau ada tikus di dalam lumbung, apakah lumbungnya harus saya bakar? Kalian sudah jawab kan? Ini persoalan komitmen. Dan saya pun juga mengevaluasi beberapa hal terkait apa yang saya sampaikan tadi. Ya, baik pun itu saya evaluasi diri internal kami pemerintah desa dan kelurahan. Ya, saya berterima kasih atas tuntutan ini dan saya akan rapatkan internal terhadap kepala desa dan lurah. Kenapa? Alhamdulillah dengan lahirnya Perda nomor 19 tahun 2023 terkait masalah tenaga kerja lokal. Di situ jelas Pak, yang dimaksud dengan orang lokal ini mohon maaf, bukan bicara suku. Dalam ketentuan Perda dan Perbuk tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan warga lokal yang sudah berdomisili selama 5 tahun Pak di wilayah tersebut. Ini ujung-ujungnya ibarat ada gula, pasti semut mencari tersebut. Sama juga ini yang ada di PT Ceria. Mentang-mentang dekat dengan pimpinannya, baik di mitra maupun di PT Ceria. Yang apa terjadi Pak? Urbanisasi pekerjaan. Ajak mengajak. Ini kita tidak tahu nih, besok habis lebaran lagi pulang kampung, datang bawa lagi saudaranya di sini. Jangan cuma hanya betul-betul saja. Ini semua ini tanggung jawab kita bersama. Kan itu yang terjadi. Saya juga heran, baru 2 minggu ambil KTP, sudah mengajukan permintaan pekerjaan di PT Ceria. Akhirnya apa? Kalian-kalian yang sudah lama hidup lahir di sini, kesempatan kalian diambil oleh orang lain. Inilah tugas kami sebenarnya pemerintah untuk mendiskusikan ini, memperbaiki ini. Begitupun juga seperti saya sampaikan tadi, evaluasi buat internal kami, khususnya pemerintah desa dan kelurahan. Jangan juga Pak Lurah, Pak Desa, mentang-mentang sepupunya kah, keluarganya kah, ya, ujung-ujung segampang itu mengeluarkan rekomendasi. Saya kira ini yang kita harap bersama. Selanjutnya terkait tenaga kerja, saya pun juga menyampaikan
kepada perusahaan. Bagaimana kita tidak menuntut? Kita tidak tahu apakah kita diterima atau tidak. Karena mohon maaf, berkas sudah menumpuk Pak di perusahaan, tapi kita tidak pernah tahu kita gagal karena kenapa. Kalau memang kita gagal karena ketidakmampuan, tolong juga sampaikan. Walaupun perih kami rasa, tapi lebih enak juga kita di telinga kita ini daripada mengharap untuk di langit hujan tak turun. Itu yang terjadi kan? Bisa dipungkiri Pak. Yang hanya diterima saja yang ditelepon. Oh sudah, tapi masuk nih kan sudah diterima. Terus pertanyaannya yang tidak diterima apa? Harusnya ada penyampaian. Kita saja kalau masuk mendaftar apa saja, ya. Kalau tidak lulus pasti ada penyampaiannya. Kalau kita gagal administrasi berarti jawabannya mohon maaf Pak, kita BTL, berkas tidak lengkap. Ini penerimaan P3K saja, ya. Kan diumumkan yang tidak lulus, yang lulus pun juga diumumkan. Jadi kita terima. Kalau kita tidak lulus berarti ada sesuatu yang masih kurang dari kita. Baik, terima kasih banyak teman. Sabar, sebentar, saya masih mau bicara ini. Supaya teman-teman tahu apa juga menjadi kegelisahan saya sebagai camat di sini. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, berbicara terkait pekerjaan Bapak Camat Tolo, camatnya masyarakat Kecamatan Tolo, bukan camatnya Ceria. Terima kasih terkait kita kerja. Jadi clear ya persoalan tenaga kerja ya. Coba Pak, sebentar Pak kami sampaikan terkait dengan ketenagakerjaan ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa 2021 lalu telah memanggil ceria evaluasi. Kali ini kami minta para pemerintah Kecamatan Wolo bukan lagi mengevaluasi, mempertegas kepada PT Ceria terkait ketenagakerjaan lokal. Undang dia di sini Pak, jangan camat datang di sana. Dan kami minta kalau terkait dengan ketenagakerjaan lokal ini, kami minta jangan panggil mereka, jangan pemerintah yang datang di sana. Kami ada di belakangnya Pak Camat dan seluruh jajaran pemerintah di Kecamatan Wolo. Terus yang kedua Pak, kami mau menyampaikan terkait ketenagakerjaan lokal. Kemarin Pak, di aksi pertama kami, tenaga kerja lokal Wolo yang bekerja di PT Ceria, dan yang kita tahu setelah dia keluar dari bekerja, dia sudah sebagai masyarakat Wolo. Namun apa yang terjadi Pak Camat, Pak Lurah dan Pak Desa, mereka didiskriminasi oleh perusahaan. Mereka diancam dia SP3 di PT Ceria. Pertanyaannya, kalau dia sudah tidak bekerja di PT Ceria, di mana lagi dia bekerja? Stop penindasan terhadap tenaga kerja lokal. Itu yang kami minta. Oke lah, pada saat kami bekerja, kami tunduk kepada aturan. Tapi setelah kami di luar, kami itu sebagai masyarakat. Itu yang harus dipahami oleh pihak perusahaan. Maka kami selaku organisasi Mata Wolo meminta kepada pemerintah Kecamatan Wolo agar menangani persoalan ini, dan kami juga dengan tegas akan membuat surat kuasa kepada salah satu lembaga bantuan hukum untuk mengusut kasus ini. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pak, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Terima kasih. Terkait ketenagakerjaan, mungkin cukup kita dengarkan bahwa hari ini pemerintah tegas mengatakan bahwa beliau ada di pihak kita. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk menjaga kondisi hutan, dan saya minta juga kepada teman-teman yang ada di luar sana, selama aksi ini belum selesai, tidak ada mobil perusahaan lalu lalang di jalan ini. Siap dan jaga. Selama aksi ini belum selesai, kita beranjak dari sini, tidak ada mobil perusahaan lalu lalang dari sini. Oke, terima kasih. Jadi mohon mungkin dari pihak pemerintah bisa menindaklanjuti terkait permintaan tadi, karena jujur kehadiran kami di sini karena kami anggap sudah tidak
ada jalan lain. Jadi hari ini kami hadir di sini karena sudah mulai marah dengan kriteria. Siapa tahu ada mobilnya kriteria lewat, disuruh balik, dan kalau memaksa aku sudah parkir di situ. Teman-teman yang dulu ya, kalau dia mau balik parkir, ya kita ambil. Mungkin teman-teman ada baiknya karena berhubung baru hari ini Pak Camat tiba, kita sebisanya mungkin Pak Camat masih ada 4 poin tuntutan kami, karena yang tadi masalah ketenagakerjaan sudah clear dengan beberapa catatan yang tentunya mungkin sebentar kita akan duduk bersama sebagai pemerintah dan masyarakat untuk membahas terkait dengan lanjutnya. Jadi kami berharap segera mungkin Bapak Camat tidak capek untuk kemudian menjawab terkait permasalahan yang 4 poin lainnya. Tapi saya ulangi, mungkin Pak tahu bahwa 5 poin tuntutan yang kami bawa kemarin. Yang pertama terkait tenaga kerja, yang kedua terkait lahan masyarakat yang sampai hari ini belum dibayar, yang ketiga terkait pengelolaan dana CSR, yang keempat terkait dampak lingkungan yang terjadi, dan yang terakhir janji PT Ceria bahwa smelter akan berasap di Kecamatan Mulu tahun 2024. Jadi mungkin sebagai masyarakat kami akan bersedia, akan bersabar untuk mendengarkan. Terima kasih, mungkin saya kembalikan kepada Bapak Camat. Jadi kita dulu, teman-teman, disampaikan mobil PT Ceria disuruh putar. Jadi disuruh putar kembali. Kalau dia tidak mau putar, ambil itu mobil. Mobilnya itu PT Ceria. Iya, PT Ceria yang telah kangkali hak-haknya kita, yang telah injak-injak hak-haknya kita, suruh pulang. Suruh pulang. Biar dia pulang. Mereka ada di Kecamatan Muaro seenak-enaknya, selama mereka punya Kecamatan Muaro. Jadi mohon maaf. Jadi ini adalah bentuk kemarahan masyarakat Kecamatan Muaro. Karena capek nih, sudah terlalu banyak hak-hak kita yang dilindungi oleh negara, yang kemudian mereka kangkangi, mereka kebiri. Jadi mungkin ini aja teman-teman ya, kita kembali mendengarkan poin-poin tuntutan kita yang kemarin. Bisa silakan Bapak Camat. Ya, baik. Mungkin terkait lahan dulu, tapi Terkait persoalan lahan, ini juga kan persoalan klasik kita. Sebelum saya menjadi camat, persoalan ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Terkait dinamika persoalan penyelesaian lahan-lahan yang ada. Pada prinsipnya, saya menerima tuntutan ini dan akan kami evaluasi dulu secara internal. Kenapa saya sampaikan secara internal? Ya, karena ini menyangkut masalah unsur kewilayahan. Ya, wilayah-wilayah mana saja yang menjadi sengketa ataupun persoalan dan masalah yang ada, agar supaya metode penyelesaian ataupun apa saja yang namanya persoalan lahan yang ada di PT Ceria Nugraha Indotama, kami dari pemerintah selalu berupaya memfasilitasi itu. Ya, tinggal yang menjadi masalah adalah khususnya kami di pemerintah kecamatan, ya, maupun desa dan kelurahan. Terkadang kami pun tidak tahu sejak kapan ini barang mau dibayar,
ataupun transaksinya seperti apa. Ya, ini kan masalah ini. Kadang tiba-tiba kami disorongkan, langsung saja tanda tangan ini. Ini ada Pak Lurah ini, saksinya ini. Kadang juga kami bingung ini, diukurnya kapan, kesepakatannya kapan. Tiba-tiba sudah ada nominal ini, mau tinggal langsung dibayar saja ini. Ya, jadi persoalan lahan, saya kira ini persoalan hak dan kewajiban. Ya, persoalan hak dan kewajiban. Tetapi juga kita harus menyadari, ya, ada domain aturan yang harus juga kita hormati. Ya. Apa-apa saja yang bisa dibayarkan dan apa yang tidak bisa dibayarkan. Jangan sampai, mohon maaf, saya bicara aturan, ya, hutan lindung juga dibayar. Wah, ini masalah ini. Yang menjadi substansi persoalan adalah mari kita dudukkan bersama. Terkait tuntutan teman-teman, saya kira tidak berbicara persoalan individu, tetapi persoalan keseluruhan yang menjadi dinamika persoalan dari teman-teman yang ada. Jangan sampai, ya, persoalan lahan ini, ya, mohon maaf, saya berani mau bilang ini, ya, kalau dilihat dari model dan ciri-cirinya, siapa tahu ada mafia juga ini. Nah, kan kasihan juga ini PT Ceria ini. Ya, kenapa saya sampaikan dari PT Ceria? Saya kira sudah sebagian besar juga ini diselesaikan. Yang belum diselesaikan ini kan masalah yang harus kita kutui ini, apa persoalannya. Jadi menurut hemat saya, mohon maaf, selaku pimpinan di kecamatan, terkait tuntutan lahan, kita akan dudukkan ini dengan pihak perusahaan, dengan para masyarakat yang, mohon maaf, bermasalah dengan lahannya, supaya kita terbuka. Ingat, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, tugas kami pemerintah kecamatan adalah mediator, bukan pengambil keputusan. Ya, nah, dengan media ini atau tuntutan-tuntutan dari teman-teman mata akan menjadi prioritas dari apa yang menjadi harapan dari teman-teman mata itu sendiri. Nah, izinkan saya menyampaikan di tempat ini, beri kami kesempatan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk berkonsolidasi lokasi-lokasi mana saja yang sifatnya bermasalah dan belum diselesaikan oleh PT Ceria Nugraha Utama, untuk kita dudukkan bersama. Dan kita akan duduk bersama ini bukan cuma hanya pemerintah kecamatan, baik dari perusahaan maupun dari pemilik lahan tersebut. Itu dia tadi yang saya sampaikan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang ingat Pak Desa, Pak Lurah, Pak Camat. Nanti sudah jadi masalah baru dicari Pak Camat, Pak Desa dan Pak Lurah. Mohon maaf saya sampaikan ini, dan itu realitasnya yang terjadi. Tapi bukan masalah. Karena kenapa? Tugas kami adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat kami. Kembali kepada pasal 1. Kami bukan camatnya Ceria, kami bukan kepala desanya Ceria, kami juga bukan lurahnya Ceria. Tapi desa dan lurah, camatnya masyarakat Kecamatan Wolo. Jelas ya? Jelas. Jadi Pak, kami sampaikan sedikit, mohon maaf kami potong. Jadi terkait ganti rugi lahan ini di masyarakat sendiri itu selalu dibenturkan dengan regulasi aturan. Sementara yang kami tuntut adalah terkait dengan kearifan lokal. Silakan PT Ceria bekerja sesuai dengan aturan, tapi jangan matikan kearifan lokal di Kecamatan Wolo. Itu yang kami sampaikan. Kalau terkait persoalan regulasi Pak, aturan main, ya kami tidak akan berada di sini. Kalau bukan tentang kearifan lokal, kami tidak berada di sini. Kami tidak berada di jalan. Kami berada di pengadilan. Tapi ini terkait dengan kearifan lokal. PT Ceria tidak mungkin bisa membayar kehidupan kami sebelum dia datang di sini. Tidak mungkin membayar perjuangan anak kecil 11 tahun kemarin yang ada di lokasi, yang memperjuangkan haknya bapaknya. Tidak mungkin dia bayar Pak.
Jadi yang perlu digarisbawahi terkait dengan lahan ini Pak, kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ilham selaku Camat Wolo, silakan Pak disusun sedemikian rupa terkait dengan ganti rugi lahan ini. Tapi satu Pak, jangan matikan kearifan lokal yang sudah hidup lebih dulu di Kecamatan Wolo. Tapi saya tambahkan sedikit. Jadi terkait lahan ini, kami ini masyarakat awam Pak, cuma sebagian kecil yang pernah duduk di bangku perkuliahan yang membahas terkait hukum dan aturan. Yang kami pahami adalah bahwa nenek kita dulu menanam pohon di sana, menanam tanaman untuk kita. Jadi kita sebagai ahli warisnya atau anaknya melanjutkan itu. Kami tidak tahu seperti apa caranya. Yang kami tahu bahwa kami telah menanam, dan yang kami harapkan adalah pemerintah menjamin atau melindungi tanaman kami yang kami harapkan. Saya tambahkan Pak terkait lahan ini. Saya hari ini mau menegaskan bahwa pemerintah harus secepatnya, sesegera mungkin, karena kami garansikan kami tidak mau lihat lagi ada adik kami yang kemudian harus menduduki lahannya bermalam di sana Pak. Kami tidak mau lagi terjadi, dan saya pastikan apabila permasalahan ini kami masih melihat adik kami bermalam di sana, saya akan bakar di dalam untuk ceria. Ini adalah bentuk penghinaan teman-teman, ya. Miris hati Pak, miris. Saya berharap kepada pemerintah, khususnya Bapak Lurah Wolo Tabe, lindungi itu adiknya kami. Jangan sampai dia masuk lagi ke lahan, dia masih kecil, kemudian ikut serta memperjuangkan haknya bapaknya, karena dia tahu bahwa dari kecil bapaknya itu dia tanam itu jati. Ini harus tegas Pak. Mohon dari pemerintah ini dijadikan sebagai persoalan yang krusial, karena dan ditindaklanjuti secepatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa apabila semua pihak yang bertugas untuk melindungi masyarakat Kecamatan Wolo menutup mata melihat adik saya itu kembali ke dalam sana bermalam bertangan haknya, maka saya akan masuk, saya akan bakar ceria, saya akan tanggung risikonya. Sabi. Jadi sesuai yang disampaikan tadi Bapak Camat, jadi teman-teman mata yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Wolo, silakan Pak, kita sama-sama kawal pemilik lahan, bawa ke pemerintah desa untuk kemudian tidak lanjuti, dan sama-sama kita kawal persoalan ini sampai selesai. Intinya Pak Camat, Tabe, Pak Desa, Pak Babinsa, Pak Kapolsek, bahwa tuntutan kami terkait ganti rugi lahan dan tanaman ini tidak berubah Pak. 2024 ini semua terkait dengan ganti rugi lahan dan tanaman harus selesai. Itu tuntutan kami Pak. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Pak Camat untuk menanggapi. Ya, baik. Saya kira sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh adinda saya Pak Melvian, Pak Atmada, ya. Kita konsisten. Apa yang sudah disampaikan itu menjadi catatan kami, dan itu menjadi tugas kami mengakomodir kepentingan masyarakat. Secara substansial, ya, saya selalu menyampaikan, ya, kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya.
Selanjutnya, tuntutan terkait masalah ganti rugi akan saya sampaikan kepada pimpinan kami di Kolaka, supaya Pak Bupati juga bisa mengetahui dinamika yang ada di lapangan. Tetapi dari semua itu kita butuh data, kita butuh informasi. Ya, tadi Adinda Saya Harmada sudah menyampaikan, ya tolong jadi teman mata supaya dilihat juga ya siapa-siapa yang lokasinya belum diganti rugikan, ya, dengan catatannya apa itu ya, segala bentuk haknya ada asas pembuktian, jangan sampai mohon maaf ya, tidak ada juga lahannya nuntut juga. Nah, ini kita harus hati-hati. Saya minta dengan hormat dan dengan sangat kepada Ormas Mata ini lebih betul-betul melihat dinamikanya. Ya, jangan sampai itu dia tadi bahwa lahannya tidak ada tapi ya mau mendompleng ini aksi, ya itu ikut nih juga, ya. Tapi yang betul-betul mempunyai hak itu sudah menjadi tanggung jawab kami pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk membantu menyelesaikan, ya. Itu tugas kami, ya. Ya, tapi tolong Pak, tolong disampaikan Pak Lurah Woloh, bagaimana caranya dia berupaya. Menangis kami Pak, lihat adik kami itu sampai harus tidur di dalam. Jadi sampaikan Pak Lurah ya. Woloh. Jadi ini sudah bukan lagi ranah skop kelurahan, ya, tapi sudah ranahnya juga pemerintah kecamatan. Akan secara komprehensif ini ya akan kita carikan solusinya. Persoalannya apa, substansi masalahnya apa. Saya kira itu yang bisa saya jawab terkait persoalan lahan. Ya Pak, Ya. lanjut. Ya, Geser gitu. TPM. ya baik. Ini sudah dua saya jawab, tapi tidak apa-apa. Demi masyarakat saya. Terkait masalah PPM CSR, saya kira sudah cukup jelas. Hanya mungkin tinggal teori pelaksanaannya atau implementasinya di lapangan. Ya. Kalau merujuk kepada CSR itu sendiri kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2008 kalau saya tidak salah tahunnya. Ya. Pasalnya pun juga ada. Ya. Ditambah lagi juga dengan Undang-Undang Penanaman Modal, memperkuat dan mempertegas bahwa corporate social responsibility adalah tanggung jawab mutlak dan wajib bagi perusahaan, ya. Bahkan di undang-undang pun nomor 3, ya, perubahan dari undang-undang nomor 4 tahun 2020 kemarin itu tidak menghilangkan frasa itu. Menjadi substansi persoalan, ya, lahirnya dengan PP 18 termasuk juga ya undang-undang atau peraturan menteri ISDM nomor 41 tahun 2016 ya terkait PPM. Saya kira itu sudah jelas juga. Hanya mungkin ya saya ingin menyampaikannya apa ada mungkin kekeliruan ataupun kendala dalam pelaksanaan program PPM CSR ini. Ya, saya baca tuntutannya teman-teman, ya saya kira itu realistis. Kami cuma butuh transparansi polanya. Jadi kami ini masyarakat tidak tahu entah apakah memang prosedurnya seperti itu ditutup-tutupi kepada masyarakat terkait pengelolaannya. Jadi kami masyarakat ini cuma berharap sekiranya yang mengelola dana desa akan berbentuk transparansi supaya kita tahu Pak seperti itu. Ya baik, saya kira persoalan transparansi itu penting dan itu harus saya akui. Ya, harus saya akui. Kenapa saya bilang harus saya akui? Sederhana. Yang pertama, mungkin secara umum masyarakat tidak tahu ini apa-apa saja program PPM CSR-nya ini ceria. Nah, ini juga menjadi catatan buat Pak Lurah, ya, Pak Desa. Nah, ini menjadi catatan dan kita akan rapat ini setelah demo ini untuk rapat internal. Ya, harusnya
pemerintah desa dan kelurahan juga ini ya, mohon maaf, sekali-sekali undang rapat masyarakatnya, Betul Pak, betul. ya, Betul. supaya ditahu ini program-program apa saja yang sudah diturunkan oleh PT Ceria. Baik dari PT Ceria itu sendiri pun juga harusnya kooperatif. Ya. Bahkan saya pun juga kemarin meminta kepada PT Ceria Nugraha Utama, ya, alangkah baiknya atau bagusnya ini setiap akhir tahun, ya, ada kegiatan publisitas terhadap masyarakat, Betul Pak. supaya masyarakat tahu ini BPM ini yang digelontorkan setiap tahun untuk desa Ring 1 itu 200 juta, 200 juta ya kawan-kawan, 200 juta. ya, 200 juta. Ring 2 50 juta, ya. Ini harusnya kan juga disampaikan secara terbuka. Kami baru tahu Pak, nanti Bapak yang sampaikan. Inilah kemudian kenapa kami minta supaya bisa transparansi yang mengelola. Ya. Karena itu, iya. Makanya saya sampaikan di forum ini, ya, saya bicara kapasitas saya sebagai camat, tidak ada yang saya mau ambil-ambilkan. Kalau memang kepala desa saya salah dan keliru, saya harus luruskan, ya. Kalau perusahaan juga keliru dan salah, saya harus ingatkan. Ini sebenarnya terkait persoalan komunikasi yang tidak efektif menurut saya. Menurut saya ya, menurut saya. Dan ini akan menjadi evaluasi baik kami dari pemerintah kecamatan dan akan kita turunkan kepada pemerintah desa dan kelurahan agar supaya transparansi ini betul-betul terbuka, ya, betul-betul terbuka. Saya kira juga masyarakat tidak menuntut bahwa kalau dengan adanya PPMCSR ini harus kami yang kelola, tidak juga. Tidak Pak, betul. Nah, tapi kami juga ini merasa harus ada hak dan tanggung jawab mengetahui informasi apa saja. Nah, ya, jadi ini akan menjadi evaluasi kami internal dan juga perusahaan. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, jelas ya terkait Ya, ya. PPMCSR. Karena kami cuma butuh transparansi supaya kita tahu. Karena yang kami tahu untuk di dana CSR ini itu jadi salah satu hak masyarakat di Kertomo. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya terkait dampak lingkungan Pak yang terjadi. Jadi perlu kami sampaikan Pak. Saya tidak tahu apakah Bapak Camat Ulo ada berada di wilayah Kecamatan Ulo pada saat itu pada tanggal 27 kalau tidak salah Januari. Jadi itu di Desa Pondrek Pak, jebol tanggul di atas itu turun ke sungai berdasarkan hasil investigasi mata, dan beberapa hari terakhir kelihatan bahwa sudah ada tanah merah yang di sawahnya masyarakat. Pada hari itu juga Pak, Labuan Bajo tercipta sejarah bahwa Labuan Bajo baru saja banjir seperti dia. Jadi kami berharap dan bahkan kami sudah meminta kepada PT Ceria untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi penyebab sampai Labuan Bajo itu bisa kebanjiran Pak. Perlu juga kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi kami, ternyata Pak, PT Ceria telah berupaya menghilangkan satu bentang alam yang ada di Labuan Bajo, yaitu Sungai Penggoa. Jadi kami meminta Pak, tolong kembalikan Sungai Penggoa-nya masyarakat Labuan Bajo. Karena kenapa? Apabila itu tertutup Sungai Penggoa, perumahan masyarakat pasti akan kebanjir. Saya 2 hari lalu Pak melakukan investigasi. Mereka memastikan Sungai Penggoa dan membuat apa itu kayak empang-empang itu dengan alasan penyerapan. Ternyata ada saya lihat di situ jadi stopai. Ini upaya-upaya kotor yang dilakukan oleh pemerintah Pak. Kita tolong sebagai pemerintah Pak, kami meminta kembalikan Sungai Penggoa kami, khususnya masyarakat Labuan Bajo. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja.
Baik, ini terkait masalah dampak lingkungan. Saya jawab singkat saja. Ya, saya juga baca secara komprehensif di media sosial. Dan kejadiannya saya klarifikasi mungkin tanggal 29 Januari kemarin. Ya. Ini juga, ya saya juga tidak mau, makanya saya bilang singkat saja. Karena di lain sisi, ya berdasarkan laporan rilisan dari BMKG, cuaca ekstrim dibarengi lagi dengan gempa, dibarengi lagi dengan cuaca yang sangat, curah hujan yang sangat tinggi. Ya, itu kan saya kira semua sebab. Tetapi tidak mungkin ada asap di depan kita ini kalau tidak ada yang bakar ini, Pak. Tidak mungkin terjadi sesuatu di lapangan ini kalau tidak ada penyebabnya. Jadi mungkin singkatnya saya jawab, kemarin juga saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka melalui Kepala Bidang lingkungannya Pak Asnur. Itu kalau LP Ceria di sini balik. Muhammad. Ya. Dari Pak Habib. Ya. Dan saya berdiskusi juga kemarin di Sukabumi. Ya, insya Allah investigasi independen dari pemerintah daerah akan dilaksanakan di PT Ceria Nurul Utama terkait lingkungan yang ada berdasarkan ya, laporan dan informasi dari berbagai pihak. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Camat. Jadi tuntutan terakhir kita perlu kita pahami bersama kepada masyarakat dengan teman-teman lingkar tambang bahwa jawaban dari Pak Camat ini berdasarkan tupoksinya Pak Ilham sebagai pemerintah terkait dengan jawaban dari perusahaan yang kemarin yang viral. Ya, kita tidak usah permasalahkan di sini. Jadi ada tempatnya. Sebentar kita akan ketemu kepada mereka yang mempunyai jawaban yang mendiskreditkan rakyat. Jadi yang dia salahkan itu masyarakat. Tapi tempatnya kita tuntut itu sebentar. Dan terakhir Pak, terkait dengan tuntutan kami perihal smelter Pak. Jadi smelter ini, siapa tahu Pak, kami bertanya di sini, siapa tahu dijanjikan lagi di tahun 2025 Pak. Karena kemarin 2024 kita sudah dijanji. Siapa tahu ada informasi yang bisa kita bagi di sini, dijanjikan lagi tahun 2025 karena 2024 sudah lewat kemarin. Mungkin tapi Pak dengan sangat dijawab karena smelter ini adalah pengharapan bagi kami serta masyarakat Solo yang kemudian pertama kali Ceria datang di sini dengan tujuan membangun smelter dan kemudian ingin menyerap ribuan tenaga kerja. Bahkan di telinga kami mendengar bahwa masyarakat Solo saya tidak cukup. Jadi penting sekali bagi kami, terutama saudara-saudara kami atau anak-anaknya Bapak yang telah mengenyam pendidikan itu bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak di Kecamatan Wolo atau di kampungnya sendiri. Silakan Pak Kabit. Ya, baik, saya menjawab ini berdasarkan apa yang saya tahu. Ya, saya kira apa yang menjadi tuntutan yang kelima ini juga menjadi pertanyaan kami dan menjadi pertanyaan masyarakat Kecamatan Wolo dan menjadi pertanyaan masyarakat Kabupaten Kolaka. Kapan sebenarnya ini smelter ini bisa betul-betul berproduksi supaya simbiosisnya berjalan? Simbiosis apa itu? Antara ya berjalannya smelter ini otomatis kan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi dalam menyerap aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada di smelter. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini, kebetulan jabatan saya sebagai camat ini tergabung dalam kegiatan dari
kantor imigrasi kelas 1A Provinsi Sulawesi Tenggara. Camat bagian dari tim pengawas orang asing. Ya, saya ulangi ya. Camat bagian dari tim pengawas orang asing. Dari Polres, Kodim itu tergabung. Khususnya saya sebagai camat itu bagian dari tim. Karena saya tim, saya juga dapat informasi. Yang pertama terkait masalah tenaga kerja asing yang ada di PT Ceria Nugraha Utama yang mengerjakan smelter ini. Ya. Dari laporan tersebut sebanyak 428 orang warga negara asing bekerja di smelter PT Ceria Nugraha Utama dengan catatan untuk sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena kenapa saya diskusi dengan orangnya PT NP, ternyata PT NP ini macam mirip-mirip, saya umpamakan kayak macam mirip-mirip developer. Ya, kenapa saya bilang developer? Tugasnya NP itu bangun smelter, sudah selesai baru dia serahkan kepada PT Ceria. Seperti itulah kira-kira ya. Saya cuma hanya menganalogikan seperti itu. Nah, jadi memang desakan ini juga yang informasi saya dapat bahwa sudah ada instruksi percepatan yang terjadi terkait masalah pembangunan. Karena jujur saja, termasuk PT Ceria juga rugi Pak. Semakin ditunda ini penyelesaian smelter ini, ya semakin besar juga pengeluaran yang dilakukan oleh PT Ceria. Saya mohon maaf ya, saya jangan sampai didikotomi bahwa saya ini curhat untuk Ceria. Bukan seperti itu. Tetapi saya sampaikan, saya butuh data dan informasi. Kapan sebenarnya ini smelter bisa berjalan? Ternyata informasinya paling lambat mungkin di bulan Juni, mungkin paling cepat ini di bulan April. Yang pastinya informasi itu 2025 ini itu harus sudah berjalan. Karena penalti dari pihak pemerintah atau siapa atau apa namanya itu, pendana atau apa, itu sudah mendeadline ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya. Dan kami pun juga pemerintah kecamatan, ya, pemerintah kabupaten mendesak supaya jangan sampai smelter ini cuma hanya janji-janji saja. Tapi saya kira teman-teman juga yang ada di sini mungkin bisa melihat atau mendapat informasi dari teman-teman yang bekerja di PT Ceria. Sebenarnya antara informasi yang beredar seimbang enggak? Jangan sampai bilang bulan 4, bulan 5, bulan 6 mau jalan tapi tungkunya belum ada. Tapi mungkin realitasnya ya. Kebetulan juga saya pernah masuk diundang waktu itu bersama pemerintah desa, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, BPD, LPM waktu itu, ya. Kondisinya memang mungkin sudah 70 atau 80% fisiknya. Hanya tidak ditahu saja ini kapan sebenarnya realisasinya. Tapi itu akan kita selalu tuntut untuk mempercepat smelter ini bisa berjalan. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai penjaga investasi. Ya. Dan itu realistis buat teman-teman mempertanyakan itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih banyak kepada Bapak Camat Wolo. Jadi hari ini teman-teman kita semua mendengar